نبينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير وحتى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء الهدى والدلالة الخير ابتغاء أجل مرضى ذكر سبحانه وتعالى. نبينا مثل من وآباؤنا وأسلافنا ورجالنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembahasan selanjutnya Pembahasan tentang selanjutnya yaitu furudut tayammumi khamsatun. Kefarduhan atau kewajiban tayamum neko bedelema. Yang diwajibkan di dalam tayamum neko bedelema. Nomor satu adalah naklut turab, memindah debu. Memindah debu itu dari tanah yang berdebu, sampean kepak pindah ke wajah, ini namanya naklut turab, memindah debu dari tanah kepada muka. Nah, ini rukun yang pertama, harus ada perpindahan. Makanya syarat yang kemarin tak oleh sampean mana oleh angin berdebu, kemudian sampean pengak ini muan cokopon, tak oleh neko, harus ada perpindahan. Atau sampean sompaman berdebu, angin membawa debu, sampean stop debu nah. Mari di stop, baru pindah ke wajah. Ini cukup. Pokok intinya harus ada perpindahan, baik dari tanah ataupun dari angin yang berdebu. Ya, sampean mari sangke, taruh ada di wajah. Ya, intinya harus ada naklut turab. Kemudian yang kedua adalah niat. Wajib niat. Niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Khusus mun tayammum neko niat neko beda derajat. Niat neko beda derajat. Mun sampean ngocak listibahati fardhis shalah, untuk diperbolehkan melaksanakan sholat yang fardu. Listibahati fardhis shalah, sampean bisa sholat fardu, sampean bisa sholat sunnah, sampean bisa maca Al-Quran, sampean bisa sholat jenazah. Tapi mau sampean tak nyebut listibahati fardi, sampean tak nyebut fardi, listibahati sholah, neko sampean cuma bisa sholat sunnah saja. Oleh karena itu sompamana deki desa linggo tada aing sekali. Sompamana desa linggo deki tada aing sekali. Saka sampean harus tayamum. Niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Biar supaya sampean bisa mengerjakan sholat fardu, sholat sunnah dan semacamnya. Tapi satu tayamum untuk sholat fardu satu. Untuk fardu yang berikutnya, untuk sholat wajib yang berikutnya harus tayamum boleh. Terus yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap daripada wajah. Sampean mengusap daripada wajah. Neko sampean tak perlu meratakan debu. Ya, untuk air. Kalau sampean wudhu itu air harus rata kepada seluruh wajah. Tapi berbeda kalau tayamum, tidak harus meratakan kepada seluruh wajah. Karena kenapa? Karena debu ini kok kedek. Oleh karena itu tidak harus meratakan kepada seluruh wajah. Mon sampean lambek wudhu, semua bulu harus dibasuh dhahiran wa batinan. Sedalam di isi luar. Tapi mau debu sampean tidak perlu menyeluruh kepada semua bulu.
Ki, yang dohir saja. Itu perbedaan antara tayamum dan wudhu. Kemudian ki, cukup sekalian. Karena sama debu, karena tayamum neko kedek dari debu. Oleh karena itu tidak disunahkan taslis, tidak disunahkan mentiga kalikan. Ki, cukup sekalian. Karena kenapa? Karena saya ulangi lagi, debu neko kedek. Oleh karena itu cukup sekalian. Ki. Kemudian yang keempat adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh atau mengusap, ya, mengusap kedua tangan sampai ke siku pada ingat wudhu. Ki, mengusap dari tangan sampai ke siku. Neko pun pada, tidak harus meratakan kepada semua anggota tangan, ndak. Ki, sebenarnya ki. Tapi nanti oleh karena itu niat ketika memindahkan debu. Jadi sampean dari ngepak tanah, neko sampean harus sudah mengucapkan niat sampai terus ke wajah. Nawaitu istibahati fardhis shalah. Nawaitu tayammum istibahati fardhis shalah. Jadi dari tanah ke wajah neko harus nyambung. Niatnya harus nyambung. Kemudian yang kelima adalah at-tartibu bainal mashatain. Harus tertib di antara muka dan wajah. Tak boleh sampai tangan kade kemudian wajah, tidak boleh. Karena kenapa? Karena harus tertib. Harus tertib. Berbeda kalau pengambilan debunya. Sampean di kain neko rajo. Ngalak pertama esempen di sampean ki kebe tanah. Kemudian ngalak boleh kebe wajah. Pengambilannya ini tidak teratur, tidak urutan boleh. Tapi kalau mengusap wajah dan tangan harus tertib. Harus tertib. Kemudian tayamum neko banyak kesunahan juga. Ya, banyak kesunahan juga diantaranya membaca basmalah. Sebelum tayamum disunahkan membaca basmalah. Ya, kemudian juga sama. Ketika wudhu disunahkan menghadap kiblat, tayamum pun juga harus disunahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian juga sama. Ya, didahulukan tangan kanan. Mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, sunnah. Kemudian tidak sunnah untuk mentiga kalikan. Mon wudhu sampean sunnah 3 kali, tapi kalau tayamum tidak sunnah untuk mentiga kalikan. Tidak sunnah untuk mentiga kalikan. Terus kemudian mensedikitkan debu. Sampean mon mere ngepak tanah, olen kan minyak. Mau sampean usap, ya ora kepi kemudian sampean kedek. Pasokone kade. Apa namanya kok? Kepak kia. Agar supaya sebagian debu ini sudah turun, tak terlalu benyak. Mon benyak sampean ngocelemot ngocelemot. Ya, kemudian sama juga ya, nanti apa yang disunahkan di dalam wudu disunahkan di dalam tayamum. Gula ya ulang na boleh gula. Ya, furudut tayamum ada 5. Yang pertama harus naklut turab, memindahkan debu. Rukun yang pertama harus memindahkan debu. Yang kedua harus niat. Ya, harus niat. Kemudian yang ketiga harus mengusap wajah. Walaupun tidak harus rata seperti ratanya air wudhu. Kemudian yang keempat membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang kelima adalah tertib bainal mashatain, di antara mengusap wajah dan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi memang tayamum itu kan hanya sebatas pengganti wudhu. Jadi kan dalam wudhu itu kita niat mengangkat hadas. Jadi hadas itu
sesuatu najis yang tidak terlihat. Ya, kata para ulama, najis yang tidak terlihat itu hadas. Makanya itu orang kalau kentut, ya buang angin, buang air, itu di anggota tubuh kita ada namanya hadas. Nah itu kalau najis yang kelihatan kan cukup disiram. Tapi kalau di anggota tubuh itu hanya bisa hilang dengan wudhu atau dengan mandi wajib. Ala kulli hal itu. Nah tayamum ini penggantinya mandi dan wudhu. Hanya pengganti, tidak bisa ngilangkan. Tidak bisa menghilangkan hadas. Makanya ketika niatnya itu bukan mengangkat hadas. Kalau wudhu kan lirofil hadasil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Kalau mandi kan lirofil hadasil akbar. Nah kalau tayamum bukan istibahati fardhi sholat, supaya diperbolehkan sholat. Maka itu niatnya supaya diperbolehkan. Kenapa? Karena dia bukan mengangkat, hanya menggantikan wudhu, dan kita niat untuk diperbolehkan sholat. Kemudian ada naklut turab. Artinya naklut turab itu ada pekerjaan dia dalam memindah debu ke wajahnya. Kalau misalnya ada angin, ada debunya banyak, kemudian mukanya langsung dipaskin gini. Nawaitu tayammum istibahati fardhi shalah. Enggak pakai mindah pakai tangan. Nah, ini tidak ada dari dia upaya untuk memindahkan debu ke wajahnya. Enggak boleh. Maka itu harus ditempelkan tangannya tadi kan yang sudah diterangkan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti ya setelah saya aja. Ya, biar waktunya lebih berkah. Dari ibu-ibu kalau bisa ditulis pertanyaannya. Kalau bisa ditulis dikasih kertas sama pulpen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya tidak mau panjang lebar ya. Saya kira mungkin sudah cukup. Mungkin karena saat ini kita akan memasuki hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka alangkah baiknya kalau sedikit kita bahas apa saja amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi, atau juga amalan-amalan yang dilakukan oleh para salaf-salaf kita. Karena mengingat bahwasanya hari Asyura ini hari yang istimewa, hari yang bersejarah dalam Islam, dan bagaimana juga bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia. Ya, sebaik-baiknya bulan Asyuril Hurum yaitu bulan Muharram. Kemudian dalam bulan Muharram ini ada hari yang istimewa, yaitu adalah hari Asyura. Hari Asyura, di situ banyak daripada anjuran-anjurannya di hari Asyura ini. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram itu banyak peristiwa terjadi. Di antaranya yaitu adalah selamatnya Nabi Musa daripada kejaran bala tentara Fir'aun. Sebagaimana yang kita ketahui ya, ketika Nabi Musa membebaskan kaum Bani Israel, mereka dikejar-kejar Fir'aun hingga akhirnya sampai ada di pinggiran laut. Ketika sampai ada di pinggiran laut, bingung jalannya mau kemana ini. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk apa? Memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut terbuka menjadi jalannya Nabi Musa dan Bani Israel. Lewat laut dikejar oleh Fir'aun sampai akhirnya Fir'aun tenggelam dari situ, dan Nabi Musa dan golongannya selamat. Pertama, selamatnya Nabi Musa dan umatnya dari para bala tentara Fir'aun. Kemudian berlabuhnya perahu Nabi Nuh di Bukit Judi, yaitu tempat parkirnya perahu Nabi Nuh, ya, ada di Bukit Judi. Dan banyak kejadian-kejadian yang terjadi ada di 10 Muharram. Itu tragedi yang bersejarah bagi umat Islam, maka harus kita hormati. Sebagaimana kita ada di 17 Agustus,
kita memperingati hari kemerdekaan negara, hari kemerdekaan bangsa. Kenapa? Karena di hari itulah kita diproklamirkan untuk merdeka atau diresmikan dalam kemerdekaannya. Jadi kita syukuri sebagai bentuk syukur. Begitu juga dalam hari Asyura. Dalam hari Asyura, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati satu kelompok orang-orang Yahudi. Ketika melewati orang-orang Yahudi, mereka saat itu sedang berpuasa. Jadi para Yahudi ini lagi puasa semuanya. Akhirnya Nabi bertanya, kalian ini puasa apa wahai Yahudi? Kok puasanya pas 10 Muharram, pas hari Asyura? Kenapa? Karena mereka menjawab, kita puasa hari Asyura karena hari ini hari selamatnya Nabi Musa dan bala tentaranya daripada bala tentara Firaun. Ya. Kemudian di sini juga hari bagaimana berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Dan kita puasa sebagai bentuk syukur atas selamatnya mereka semua, para nabinya mereka. Karena Yahudi ini mereka itu menganggap nabinya mereka ini, syariatnya mereka ini Nabi Musa. Saat itu akhirnya dengar seperti itu, Nabi Muhammad langsung bilang, kalau Yahudi aja puasa, kalian Yahudi puasa, kami lebih berhak untuk berpuasa, kata Nabi. Kami umat Islam yang satu agama dengan Nabi Musa, satu agama dengan Nabi Nuh, satu Tuhan dengan Nabi Nuh, satu Tuhan dengan Nabi Musa, kami lebih berhak untuk berpuasa. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk puasa hari Asyura. Maka itu di hari Asyura nanti kita disunahkan berpuasa. Ya, di hari Asyura kita disunahkan berpuasa. Dan daripada fadilah puasa hari Asyura ini, Nabi bersabda apa ketika ditanya mengenai puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Puasa hari Asyura ini dapat menghapus dosa tahun yang berlalu, menghapus dosa setahun yang berlalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka itu bisa bayangkan, hanya dengan satu hari puasa dosa kita selama setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika para sahabat mendengar itu, mereka semuanya bersemangat untuk berpuasa, mendengar fadilahnya yang begitu besar. Bahkan anak-anak kecil mereka tidak diberi makan atau minum di hari tersebut. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan fadilahnya puasa. Sampai ada salah seorang sahabat itu, anaknya itu masih kecil, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tapi dia menyediakan mainan. Kalau anaknya nangis, pengen lapar, pengen makan atau minum, langsung dikasih mainan, diselimurno supaya lupa. Kenapa? Mendengar fadilahnya yang begitu besar daripada puasa Asyura. Ya, niat puasanya ya niat puasa sunnah Asyura. Niat puasa sunnah Asyura lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Kemudian puasa Asyura ini ya puasa sunnah, maka hukumnya sama seperti puasa sunnah-sunnah lainnya. Kalau misalnya kita puasa itu niatnya malam lupa, tidak niat, maka paginya masih boleh niat sampai waktu zawalus syams, sampai masuknya waktu zuhur. Tapi dengan syarat tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian hari Asyura ini ya mengingat ini adalah puasa sunnah. Misalnya kalau bertepatan di hari Senin, bertepatan di hari Kamis, maka juga boleh kita niatkan dua-duanya, niat puasa Senin dan juga niat puasa Asyura, dan dapat pahala dua-duanya kalau sudah seperti itu. Menurut pendapat salah satu daripada mazhab Imam Syafi'i. Karena ada yang mengatakan kalau niat itu puasa wajib dan sunnah ya, maka tidak dapat pahala dua-duanya. Kemudian kalau bisa diniatkan niat puasa sunnah Muharram, karena dalam Muharram kita juga sunnah puasa. Niatkan puasa sunnah Asyura. Kalau bertepatan hari Kamis,
Maka juga niatkan puasa hari Kamis supaya dapat pahala banyak. Puasanya 1, pahalanya 3. Ya, puasanya 1, pahalanya 3. Insya Allah Asyuranya jatuhnya hari Jumat. Asyuranya jatuh hari Jumat. Tapi Tasu'a hari ke-9, hari Kamis. Nah, hari ke-9 itu kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Hari ke-9 itu kita juga disunahkan berpuasa. Kata Nabi apa? Seandainya aku menangi tahun depan, la asumanat tasik, maka aku akan berpuasa di hari ke-9. Kata Nabi. Tapi saat itu Nabi akhirnya tidak nututi, meninggal duluan sebelum tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk apa puasa di hari ke-9 Muharram ini? Supaya ada bedanya antara umat Islam dan Yahudi. Jadi nggak sama antara umat Islam dan Yahudi. Dalam hal apapun kita disunahkan mesti ada bedanya antara Yahudi dan Islam. Harus ada bedanya. Dengan orang Yahudi atau orang Nasoro, kita pokoknya ya apa caranya harus ada bedanya. Dianjurkan seperti itu. Maka itu dalam puasa Asyura, kita sunnah puasa Asyura, tapi Yahudi juga puasa. Supaya ada bedanya, maka kita juga disunahkan puasa hari ke-9. Puasa hari Tasu'a namanya. Puasa hari Tasu'a. Sunnah puasa di hari ke-9. Kalau ke-9 lupa nggak puasa, hari setelahnya, hari ke-11. Ya, hari ke-11. Supaya apa? Supaya berbeda dengan orang-orang non-muslim. Ya, maka itu kalau bisa hari Kamis puasa Tasu'a, hari Jumat puasa Asyura. Ya, kita ini maksiatnya banyak. Maksiatnya banyak. Maka itu kita berharap dengan puasa di hari-hari tersebut diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seandainya kita punya utang ada di bulan Ramadan, punya utang puasa wajib, maka bagaimana? Niatkan juga qadhaan. Niatkan juga qadhaan sekaligus niatkan sunnah untuk hari tersebut. Maka akan dapat dua-duanya. Qadhaan dapat, sunnah juga dapat. Ya. Kemudian juga disunahkan di hari Asyura untuk menambahi nafkah keluarganya bagi yang mampu, nambahi uang belanja, nambahi bonus buat istri, bonus buat anaknya. Ya, disunahkan untuk tausi'ah 'alal 'iyal. Misalnya yang biasanya ngasih sama nyonyanya, ngasih sama istri 100.000, maka di hari Asyura disunahkan nambahi, kasih 150.000, kasih 200.000, ya. Maka itu ibu-ibu catat ya, hari Jumat depan minta lebih sama suaminya. Kemudian anaknya juga sunnah dikasih. Ya, anaknya biasa kasih jajan 10.000, di hari Asyura tambahi 20.000, 30.000 atau 50.000 misalnya, kasih ya untuk nambahi uang jajan. Kenapa? Karena Nabi SAW diriwayatkan bersabda apa? Man wassa'a ala iyalih, man wassa'a ala ahlih yawma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Siapa orang yang dia itu menambahi nafkah keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan pintu rezeki baginya selama 1 tahun. Selama 1 tahun diluaskan urusan rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tausi'ah 'alal 'iyal ya. Kalau urusan rezeki langsung amin semua. Puasa tadi ngantuk ya. Masalah rezeki ditambah langsung cengar di pesegi. Kemudian amalan-amalan yang lain banyak ya, disunahkan juga melakukan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Tidak harus 1 kali duduk. Tidak harus 1 kali duduk. Pokoknya dibaca. Mulai pagi sampai maghrib itu baca. Ya, insya Allah 1 jam itu sudah dapat berapa sampean? Qul huwallahu ahad itu cepat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Kemudian menjenguk orang sakit kalau ada orang yang sakit, tetangganya atau saudaranya, dijenguk
di tempat mereka, ya, kalau mampu. Kenapa? Banyak fadilahnya. Kemudian kalau punya celak, pakai celaknya di hari Asyura, sunnah. Apa dianjurkan ya, amalan-amalan itu. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Ya, mengusap kepala anak yatim, tapi jangan diusap dok. Kalau punya uang kasih uangnya juga. Ya, mengusap kepalanya anak yatim. Ya, yang belum balik. Kalau sudah balik, yatim sudah. Saya bapaknya meninggal, digosok. Ini Habib Bakir misalnya, insya Allah panjang umur orang tuanya. Saya pegang kepalanya. Kenapa? Misalnya nganggap yatim, yatim sudah. Yatim itu kalau belum balik dan yang meninggal bapaknya. Kalau ibunya bukan yatim. Kalau yang meninggal ibunya belum dianggap yatim. Yang dianggap yatim itu kalau bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau sudah balik, lain sudah hukumnya ya. Kalau dianggap yatim juga balik, banyak bapak-bapak yatim di sini. Ya. Kemudian dikatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat berbagai kebaikan dalam setiap rambutnya. Setiap rambut yang kita usap itu akan dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi bersabda apa? Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin 'indah kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain wa qarana baina usbu'aihi as-sababa wal wusta. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim hanya karena Allah, karena lillahi ta'ala, maka baginya dalam setiap rambut yang diusap oleh tangannya terdapat kebaikan. Setiap rambut dihitung kebaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau gundul ya wallahu alam. Kemudian siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, yang ada di daerahnya dia atau di sekitarnya dia, maka aku, kata Nabi, aku dan dia nanti di surga jaraknya sama seperti ini. Artinya apa? Sangat dekat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka itu kalau hari Asyura cari anak yatim, kasih, ya, kasih baju, misalnya kasih uang atau kasih apapun sudah untuk anak yatim. Dan apa? Dalam ada juga hadis yang lain apa? Khairu baitin minal muslimin baitun fihi yatimun yuhsan ilaih. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baiknya rumahnya orang muslim adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan sejelek-jeleknya rumah muslim adalah rumah yang di situ ada anak yatim tapi diperlakukan dengan tidak baik. Ya. Kemudian catatan, cara mengusap kepala anak yatim. Nah, caranya itu juga diajarkan sama ulama, diatur. Cara mengusap kepala anak yatim menurut Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir adalah dengan mengusapnya dari bagian atas kepala ke depan. Ini bukan ke belakang, tapi dari atas ke depan. Kemudian sedangkan anak lain, ya, kalau anak kecil yang lain bukan yatim, diusap dengan cara yang berlawanan. Dari depan ke belakang. Kalau yatim dari depan sini dari belakang ke depan. Kalau anak yang bukan yatim dari depan ke belakang, ya. Kemudian disebutkan pula bahwa dianjurkan untuk berdoa ketika mengusap kepala anak yatim. Doanya apa? Jabarallahu yutmak wa ja'alaka khalafan min abik. Semoga Allah memberikan ganti atas keyatimanmu dan menjadikanmu pengganti yang baik bagi ayahmu. Doa mudah-mudahan bisa meneruskan ayahnya, insya Allah lebih baik dari ayahnya, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, jangan pokoknya diusap mari umbah-umbah kan, ya. Kemudian ketika, ya, yang perlu diperhatikan, biasanya kan banyak santunan-santunan anak yatim kalau hari Asyura itu. Yang perlu diperhatikan dalam memberikan santunan anak yatim, hendaknya santunan tersebut tidak dikhususkan untuk anak yatim saja. Santunan tersebut tidak dikhususkan untuk anak yatim, tetapi juga diniatkan untuk keluarganya anak yatim itu juga. Kenapa?
Karena jika santunan itu dikhususkan untuk anak yatim, maka ibu atau perawatnya atau keluarganya haram untuk ikut makan makanannya. Padahal umumnya mereka juga termasuk orang yang membutuhkan. Jadi misalnya ngasih beras, saya kasihkan kepada anak yatimnya, ini buat kamu. Itu ibunya anak yatim nggak boleh makan beras itu. Kenapa? Hartanya anak yatim. Nggak boleh, walaupun anak yatimnya ridho. Kenapa? Belum balik. Tidak sah untuk tasarruf. Jadi nggak boleh. Maka itu niatkan, sudah ini buat keluarganya anak yatim. Buat kamu sama keluarga. Buat keluarga anak yatim. Boleh. Uang misalnya. Anak kecilnya itu dikasih uang 100.000. Dipakai sama ibunya misalnya. Nggak boleh, itu dosa. Itu makan hartanya anak yatim namanya kalau seperti itu. Paham ya? Nah itu niatkan bukan hanya untuk anak yatimnya saja, tapi juga keluarga anak yatim. Ya, untuk keluarga yang di situ ada anak yatim atau keluarga anak yatim. Kalau mau ngasih anak yatim kasih baju aja, aman. Ini bajunya. Insya Allah yang pakai cuma dia. Tidak mungkin dipakai ibunya insya Allah. Okay. Kemudian bersedekah dianjurkan juga bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, sedekah dianjurkan kepada kapan saja. Akan tetapi jika dilakukan di hari mulia seperti hari Asyura itu lebih utama. Ya, sudah ngasih anak yatim kemudian ada orang yang membutuhkan, mari ke anak yatim kau meniain gitu. Jangan, kasih juga kalau dia membutuhkan. Paham ya? Kasih juga. Kemudian mandi. Mandi itu ya dianjurkan kapan saja untuk menjaga kebersihan, lebih-lebih di hari Jumat. Wah, sangat sunnah sekali. Dianjurkan pula mandi pada hari Asyura sebagaimana dijelaskan dalam sebagian hadis yang dhaif. Ya, disunahkan mandi pada hari tersebut. Motong kuku. Oh, ini tadi saya keliru ya, baca Al-Ikhlas 1000 kali itu keliru. Di hari Asyura dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, ya betul, 1000 kali dan ayat kursi 360 kali. Ya betul, Al-Ikhlas 1000 kali, ayat kursi 360. Sampean misalnya berangkat ke sawah, berangkat ke tempat kerja misalnya, berangkat dari rumah naik sepeda bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad, itu berapa sudah hitungannya? Sampai dari sini ke Pasuruan insya Allah 1000 hampir sampai itu sudah. Ya. Kemudian ya, apa faedahnya membaca tersebut? Baca Al-Ikhlas 1000 kali, ayat kursi 360 kali, itu faedahnya apa? Pembacaan ini dapat mendatangkan berbagai faedah dalam agama dan dunia. Insya Allah rezeki ini berkah, agama ini dijogo kali Allah. Serta dapat menjaga dari musuh dan penyakit-penyakit dan bencana-bencana lainnya. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya banyak anjuran-anjuran dalam dalam hari Asyura juga salah satunya mendatangi orang-orang soleh, datang kepada ulama, memandang wajah mereka, menahan emosi. Ya, itu dianjurkan di hari Asyura. Kemudian kalau ada jenazah, ikut jenazah. Kalau mungkin ada orang yang melakukan kesalahan kepada dia maafkan. Ya. Itu dianjurkan. Ya, di kapan saja dianjurkan sebetulnya. Cuma di hari Asyura lebih dianjurkan. Kemudian memperbanyak ibadah di malam-malam Asyura, apalagi lebih-lebih nanti ini malam Jumat, perbanyak ibadah kepada Allah. Ya, yang punya istri ya gak usah bingung ibadahnya ya, tapi ya ditambah. Kalau bisa ada ngaji Qur'annya, ada sholat sunnahnya gitu. Kemudian disunahkan, dianjurkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dibaca 70 kali. Faedahnya Allah akan menjauhkan daripada keburukan setahun itu. Setahun ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keburukan-keburukan. Dan
banyak ya bacaan-bacaan atau anjuran-anjuran di hari Asyura, ini sangat banyak sekali ya. Kemudian ada doanya, doa hari Asyura kalau bisa dibaca. Misalnya di masjid ini mau mengadakan habis sholat Jumat, baca sebentar ya, nggak lama, ada doanya. Nanti Bapak saya kirimkan ke Habib Soleh biar dikirim ke orang-orang yang ada di sini, barangkali ada yang mau baca. Apa? Kalau baca di sini jangan, sudah. Nanti kalau mau lihat di YouTube ada di rumah Jumat sore. Itu kalau mau datang monggo, ada di kota, di rumahnya Habib Taufik. Baca maulid, setelah maulid baca doa hari Asyura. Ya, mungkin itu wallahu alam bishawab. Kalau ada pertanyaan masalah fikih monggo, nanti ada Habib Bakir. Kalau tidak bisa ya saya jawab. Kalau tidak bisa kita jawab, kita jadikan BR. Oke, monggo. Terakhir itu. Cukup satu tayamum atau harus tayamum lagi gitu? Ya, jadi mustamal dalam tayamum ada. Ya, itu dalam syurutut tayamum ya, termasuk alla yakuna turabu musta'malan. Hendaknya debu yang dipakai bukan debu yang mustakmal. Lah mustakmalnya apa? Mustakmalnya itu adalah debu yang berguguran dari wajah dan tangan. Yang sudah dipakai itu nggak boleh dipakai lagi sudah. Kalau air kan mustakmal, misalnya ditambahi sampai 2 kula lebih, hilang mustakmalnya. Lah kalau debu bisa apa enggak? Enggak bisa. Ya, yaitu syaratnya juga tidak boleh mustakmal. Mustakmal itu yang sudah digunakan untuk tayamum. Yang sudah digunakan untuk tayamum. Wa ma tanasara minal wajhi awil yad. Kemudian apakah boleh misal ya tayamum di waktu duha kemudian sampai waktu duhur, misal sholat duhanya jam 11 tapi tidak batal ya, tidak batal sampai waktu duhur, apakah harus tayamum lagi? Jadi tayamum itu wajib setiap mau sholat fardu, setiap mau sholat fardu maka wajib. Jadi tayamum itu 1 kali pakai untuk sholat fardu dan harus setelah masuknya waktu. Harus setelah masuknya waktu. Loh, kalau tayamum untuk sholat duha boleh Pak? Boleh. Hanya untuk sholat duha atau sholat sunnah yang lainnya. Tapi untuk sholat duhur harus tayamum lagi. Kenapa? Karena syaratnya kalau tayamum untuk hal yang wajib seperti sholat fardu, salah satu syaratnya juga harus setelah masuknya waktu. Kalau sebelum masuk waktu, walaupun cuma selisih 5 menit, tetap tidak boleh. Harus setelah masuknya waktu. Dan ketika duhur dia sudah tayamum, sholat duhur jam 2:30 misalnya, tayamum. Setelah sholat duhur nggak lama asar, apakah boleh langsung sholat asar? Harus tayamum lagi? Nggak boleh, ya. Harus tayamum lagi untuk sholat asar dan seterusnya. Ada lagi? Boten nenten. Sobung. Ini dari perempuan. Jika ada suatu gedung yang lantainya terbuat dari sesuatu yang bercampur dengan barang yang najis, pertanyaannya, sahkah sholat di atasnya? Ini perempuan ini pertanyaannya dari kemarin ini membuat orang mikir terus ini. Ya, ya intinya kalau terbuat dari sesuatu yang najis, ya seperti apa dulu? Gitu. Najisnya seperti apa dulu? Lah kalau najisnya sudah, misal ya, gambarannya apa ya? Keramiknya terbuat dari bahan misalnya tercampur dari anggotanya babi atau anjing, keramiknya misalnya, ya tidak boleh kalau sudah seperti itu.
Paham ya? Jadi tapi kalau di bawahnya tanahnya najis, kemudian masih ditumbuhi semen, tumbuh ini itu tidak ada masalah. Seperti sejadah, sejadah ada misalnya tai cicak ditutupi sejadah, ya kemudian kita sholat di atas sejadah, ya boleh, tidak ada masalah kalau seperti itu. Ya dilihat yang dia naiki sekarang ini suci atau najis. Nah kalau suci ya berarti boleh, kalau najis ya tidak boleh. Paham ya? Ya kurang lebih seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami itu. Kemudian yang masalah kemarin itu apakah ya Habib Bakir itu waktu itu yang isi ketika ada orang operasi kemudian diambil dari anggota tubuh anggota aurat kemudian diletakkan di wajah. Apakah ketika sholat juga harus ditutup? Nah di situ eh, ini tanya ke beberapa asatid masih membingungkan ya. Cuma ada ya masih membingungkan. Ala kulli hal kalau masalah batal wudhunya itu ada. Jadi kalau misalnya anggota tersebut hidup artinya aktif, maka itu dihukumi seperti wajah. Seperti anggota yang diletakkan saat setelah operasi. Kalau tidak aktif, maka hukumnya masih tetap seperti aurat. Ya. Tapi insya Allah masih kita perjelas lagi. Ya, karena ini berat ini ya masalah sah dan tidak sah sholatnya ini. Mungkin seperti itu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi nggih? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggih. Jadi di dalam masalah tasarruf, dalam memberikan apa bermuamalat, jual beli ataupun hibah dan yang lain, ketika anak belum balik itu tidak bisa. Ya dalam mazhab Syafi'i itu harus setelah balik. Kalau belum balik tidak boleh. Nah walaupun anaknya mengangguk, anaknya ridho, tapi itu tidak boleh sebetulnya dalam mazhab Syafi'i. Apalagi hartanya anak yatim. Hartanya anak yatim lebih tidak boleh lagi, bahaya. Ya, dikatakan dalam Al-Qur'an ya banyak ancaman ketika orang yang makan hartanya anak yatim. Maka itu yang ngasih kalau bisa pengertian sama keluarganya. Jangan dikasihkan anak yatimnya, kasihkan keluarga anak yatim. Toh yang makan juga anak yatim. Ganjarannya insya Allah juga dapat. Ya. Nah, kalau mau ngasih anak yatim itu lebih enaknya ketika dia belajar sampean biayai, tak bayar apa mondoknya bulan ini saya yang bayar. Ya, bilang sama orang tua ini buat bayar anaknya mondok. Atau lagi sekolahnya sampean bayar. Atau ngasih baju, ngasih siwak itu lebih aman sebetulnya. Kalau pengen aman loh ya. Tapi kalau dikasihkan ke anaknya, lah itu loh yang repot. Itu berarti makan hartanya anak yatim jadinya nanti. Gitu. Nah itu hati-hati ya. Atau anak yatim bawa jajan. Sampean minta jauh leh, jangan. Bahaya kalau belum balik. Akhirnya kita bisa makan hartanya anak yatim. Kenapa? Kalau dan tasarrufnya tidak sah. Belum balik karena. Ya, jadi kalau pengen aman, saran saya seperti itu. Kasihkan keluarganya atau supaya tidak tercampur dengan keluarganya bayaran pondoke. Dibiayai mondoknya atau dibiayai sekolahnya atau madrasahnya ya atau ya yang lainnya sekiranya juga aman gitu loh. Ya, jangan nanti ngasih ke anak yatim akhirnya nyusahkan keluarganya. Ini kadang-kadang orang nggak ngerti. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Monggo, ada yang lain. Ya, kalau sebetulnya dalam madhab Syafi'i tidak sah sebetulnya.
Dalam mazhab Syafi'i tasarrufnya anak belum balik ini tidak sah. Ya itu makanya repot sekarang ini. Ya, dalam jual beli ini sebenarnya banyak PR-nya itu banyak. Kadang orang tidak pakai akad kok beli itu. Kayak di Indomaret misalnya. Ngambil barang itu total 50.000. Oh ya, langsung dikasih. Tidak ada akadnya, saya beli ya, saya jual ya, tidak ada. Itu aja tidak sah sebetulnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi ada beberapa pembahasan ya panjang ya. Dan saya tidak menguasai masalah jual beli, cuma ini pendapat yang kuatnya seperti itu. Jangan kena ayat mana kecil itu tidak sah dalam tasarruf belum balik. Nah, di sini ini rancaunya hukum ada di tempat kita ya seperti ini, hampir rata seperti ini. Masalah jual beli. Nggih. Cukup? Insyaallah hari Kamis, Jumat puasa nggih. Aja nggih tok nggih. Ya wis wallahu alam. Bisawab.